Omaima lahir di daerah selatan Mesir pada tahun 1968. Dia tinggal di sebuah rumah kecil bersama kedua orang tua dan saudaranya. Ayahnya merupakan orang yang temperamental dan pecandu alkohol. Sedikit saja mereka melakukan kesalahan, ayah Omaima langsung memarahi dan memukul mereka. Omaima bahkan pernah dilecehkan secara seksual oleh ayahnya. Di usianya yang ke-6 tahun, Omaima dipaksa untuk menjalani female genital mutilation atau disunat oleh ayahnya, yang pada saat itu hal tersebut masih marak dilakukan dan biasanya dilakukan tanpa dibius. Tak tahan dengan perlakuan sang ayah, ibunya memberanikan diri membawa Omaima dan juga saudaranya pergi dan pindah ke kota orang mati di Kairo, Mesir. Disebut kota orang mati karena sebagian besar tempat tersebut adalah kuburan. Ketika Omaima berusia 18 tahun, ia bertemu dengan seorang pria pekerja minyak asal Amerika. Keduanya mulai berkencan dan tak lama kemudian mereka menikah. Omaima dan suaminya pindah ke Texas setelah semua pekerjaan suaminya di Mesir selesai. Namun pernikahan tersebut tak berumur panjang. Kurang dari 1 tahun, keduanya bercerai dan tidak diketahui alasan mereka berpisah. Kini Omaima hidup sendiri dan harus mencari cara mendapatkan uang untuk bertahan hidup di negeri orang. Sayangnya kendala bahasa membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Uangnya semakin menipis dan ia berpikir untuk kembali ke Mesir. Saat sedang menenangkan diri di bar, dia bertemu dengan seseorang yang menawarkannya sebuah pekerjaan sebagai pramusaji di bar tersebut. Dia menerimanya dan mengurungkan niatnya untuk pulang ke Mesir. Selain itu, dia bekerja sebagai pengurus rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa membayarnya dengan tunai. Dia juga menjadi model paruh waktu yang bayarannya cukup untuk membayar sewa tempat tinggal. Parasnya yang cantik dan menawan membuatnya didekati banyak laki-laki dan hal ini ia manfaatkan untuk mencari lebih banyak pundi-pundi uang. Omaima menjalin hubungan dengan beberapa pria untuk menipu mereka. Dia akan berpacaran dengan pria tersebut dan setelah berhasil mendapatkan uangnya, dia akan meninggalkan pria itu. Pernah suatu ketika perbuatannya itu meningkat menjadi sebuah tindakan kriminal, di mana dia mengikat pria yang ia kencani di kursi dan menodongkan pistol ke kepalanya agar bisa merampok uangnya. Omaima bergonta-ganti pasangan dan pergi dari satu kota ke kota lain untuk mendapatkan pria yang bisa memberikannya uang yang banyak. Pada tahun 1991, di usianya yang ke-23 tahun, Omaima bertemu dengan pria bernama William Nelson atau lebih dikenal dengan Bill Nelson. Bill berusia 56 tahun dan merupakan seorang mantan pilot. Dia dipecat setelah ketahuan menyelundupkan ganja dan dipenjara selama 4 tahun. Dia adalah ayah dari 5 orang anak dan memiliki 17 cucu. Meskipun dulunya ia memiliki catatan yang buruk, namun tetangga dan teman dekatnya menggambarkannya sebagai orang yang baik dan sopan. Melihatnya menggunakan pakaian branded dan mewah, serta mengendarai Corvette merah, membuat Omaima berpikir dia cocok menjadi target selanjutnya. Omaima mendekati Bill dan mulai mengobrol. Mereka membicarakan hal-hal yang menyenangkan dan juga berbagai hal tentang Bill. Bill mengaku memiliki peternakan sapi besar di Texas. Kenyamanan mulai terasa yang menimbulkan benih-benih cinta antara keduanya. Sikap Bill yang manis dan peduli membuat Omaima benar-benar jatuh cinta padanya. Ia tak mempermasalahkan perbedaan usia mereka. Omaima merasa Bill dapat mengayominya dengan baik. Mereka lalu menjadi sepasang kekasih dan 1 bulan kemudian mereka menikah. Salah satu anak Bill yaitu Margaret yang usianya 10 tahun lebih tua dari Omaima. Curiga Omaima hanya akan memanfaatkan kekayaan ayahnya saja. Namun ia juga tidak bisa melarang ayahnya karena apapun pilihan sang ayah, pasti itulah yang terbaik untuknya. Bill membawa Omaima pergi ke Arkansas dan Texas untuk berbulan madu dan bertemu dengan keluarga Bill. Setelah itu, mereka kembali ke apartemen Bill di Costa Mesa, Orange County. Tepat di hari perayaan Thanksgiving, Bill mengundang Margaret untuk merayakannya bersama. Namun Margaret tidak bisa datang karena sedang ada suatu urusan. 1 Desember 1991, ketukan pintu terdengar di rumah Jose. Saat ia membuka pintu,
Ia terkejut karena Omaima mengunjungi rumahnya. Jose merupakan mantan pacar Omaima. Mereka belum pernah bertemu lagi sejak putus dan tidak pernah berhubungan. Namun yang lebih membuatnya terkejut adalah Omaima menangis dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia mempersilahkan masuk dan bertanya apa yang terjadi. Omaima berkata dia telah disekap berhari-hari, dilecehkan berkali-kali, dan belum makan atau minum. Omaima berusaha membela diri saat penyiksaan itu terjadi dengan memukul kepala Bill hingga tewas. Dia takut untuk lapor polisi, jadi dia meminta bantuan Jose untuk membantunya membuang mayat Bill dengan bayaran $75.000 dan 2 buah sepeda motor. Jose menyetujuinya dan meminta Omaima kembali ke apartemen Bill dan menunggu di sana selagi ia menyiapkan truk. Omaima menyetujuinya dan langsung pergi dengan mengendarai Corvette merah. Setelah wanita itu pergi, Jose segera menelpon polisi dan memberitahu segalanya. Jose memberikan petunjuk kepada polisi kalau Omaima memiliki Corvette merah. Polisi menemukan Corvette merah itu terparkir di sebuah apartemen dan polisi segera mendatangi apartemen tersebut. Omaima keluar dengan tenang. Polisi bertanya di mana suaminya dan Omaima menjawab kalau suaminya sedang dalam perjalanan bisnis. Saat perbincangan itu berlangsung, petugas polisi lain melihat sebuah tas yang mencurigakan di kursi penumpang mobil Corvette merah miliknya. Polisi meminta izin untuk memeriksa tas itu dan saat dibuka, tas itu berisi paru-paru manusia berwarna hitam. Kondisi paru-paru yang menghitam merupakan tanda jika orang tersebut merupakan perokok aktif dan Bill juga perokok. Omaima menjelaskan kalau Bill baru saja membunuh seseorang dan ia tak ada hubungannya dengan itu. Polisi yang curiga segera memeriksa apartemen itu. Surat perintah penggeledahan diterbitkan dan Omaima dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Penggeledahan dilakukan dan apa yang mereka temukan sungguh mengerikan. Ditemukan potongan tubuh lain di sebuah tas besar yang dibungkus dengan kantong sampah. Kasur di kamar Bill penuh dengan darah. 4 tiang penyangga kasur rusak yang menunjukkan adanya perlawanan. Gagang pintu terdapat bercak darah dan ditemukan sebuah tali di kamar tersebut. Yang lebih mengerikan adalah ketika para petugas polisi masuk ke kamar mandi, badan Bill ditemukan tergantung di gantungan baju kamar mandi. Dengan rongga dalam badannya yang telah diambil, mereka menemukan potongan bagian tubuh lain, yaitu pinggul di tempat sampah yang bergabung dengan potongan kalkun, yang sepertinya potongan itu telah dimasak dengan daging kalkun, dan juga sebuah tangan yang sudah digoreng, dan kepala Bill yang dikukus dan dibungkus dengan aluminium foil ditemukan di kulkas. Kepada penyelidik, Omaima mengaku Bill menunjukkan sifat aslinya setelah mereka menikah. Dia adalah pria yang kasar. Dia seperti ayahnya. Dia berharap mendapatkan kasih sayang darinya, namun nyatanya dia hanya mendapatkan siksaan. Dia hanya dijadikan budak seks selama 3 minggu setelah pernikahannya. Dan puncaknya adalah pada perayaan Thanksgiving 28 November 1991. Bill melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Bill melingkarkan tangannya di leher Omaima seolah-olah akan mencekiknya. Omaima mengambil lampu dan langsung memukulkannya pada Bill. Lalu ia mengambil gunting dari meja kecil yang berada di samping tempat tidur dan menusuk Bill sampai dia tewas. Kemudian ceritanya berubah lagi. Dia mengklaim telah mendengar suara yang memberitahunya harus membunuh Bill. Setelah itu ia tak ingat apa-apa. Dia juga mengungkapkan kalau dia telah dirasuki roh orang Mesir kuno yang memintanya untuk memotong Bill agar Bill tak bisa pergi ke akhirat. Ceritanya terus saja berubah. Satu hal yang tetap konsisten, yaitu Bill melakukan pelecehan seksual padanya dan ia melakukan hal itu untuk membela diri. Omaima dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa dan tidak ada tanda yang menunjukkan dia mengalami pelecehan seksual. Polisi menyimpulkan goresan luka pada tubuh Omaima bukan karena Bill, tetapi disebabkan oleh Omaima sendiri ketika memotong tubuh Bill. Dari hasil otopsi pada jasad Bill, dia tewas akibat tusukan di dada, perut, dan pukulan di kepala. Alat kelaminnya juga telah dipotong sebelum ia tewas. Terdapat bekas ikatan di sekitar pergelangan kaki yang membuktikan kalau Bill yang berada di ranjang, bukan Omaima.
Persidangan Umaymah dimulai di bulan Desember 1992. Persidangan difokuskan pada pembelaan diri, bukan untuk membuktikan dia membunuhnya atau tidak, karena memang dia yang membunuhnya. Pembelaannya mengklaim bahwa masa lalunya menyebabkan dia terpukul dan sakit hati sebagai akibat dari apa yang telah dilakukan padanya, dan dia sedang tidak waras pada saat itu. Penuntut mengklaim bahwa dia telah mengalami hal-hal mengerikan itu, dan mungkin Umaymah mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Namun tidak ada bukti kalau Bill pernah melakukan hal-hal seperti itu kepadanya. Tidak ada laporan polisi dan tidak ada tetangga yang pernah mendengar keributan. Menurut penuntut, masa lalunya berperan dalam apa yang dia lakukan, dan motif sebenarnya dalam pembunuhan ini adalah karena uang. Dia menerima cek penyelesaian perceraian sebesar $30.000 beberapa hari sebelum Bill dibunuh. Dilihat dari masa lalunya yang mengincar para pria, bukan karena masa lalunya yang pernah dilecehkan secara seksual. Umaymah membantah dan mengatakan bahwa masa lalunya sangat traumatis, dan ketika ia bertemu Bill, dia mengira Bill orang yang tepat baginya dan berbeda dari pria-pria lain. Namun ternyata dia salah. Bill seperti ayahnya, dia mengaku memanfaatkan laki-laki untuk uang mereka, namun itu bukan sebuah kejahatan. Umaymah mengklaim bahwa yang ingin dia lakukan saat itu hanyalah menghentikan serangan. Dia tak pernah berniat untuk membunuhnya, namun segalanya menjadi tak terkendali. Dia meminta maaf karena telah mengambil nyawanya dan mengatakan bahwa itu adalah antara hidup Bill atau hidupnya saat itu. Dia mengungkapkan penyesalan atas apa yang dia lakukan. Umaymah menjelaskan alasannya memasak tangan dan kepalanya adalah untuk menghilangkan sidik jari sehingga tidak dapat diidentifikasi meskipun melalui catatan gigi, sehingga polisi tidak akan mengetahui identitas Bill. Dia mengklaim bahwa dia memotong alat kelaminnya sebagai pembalasan atas cara Bill yang dulu menyakitinya. Menurut psikiater yang ditunjuk oleh pengadilan, dia dan Umaymah melakukan percakapan pribadi, di mana Umaymah menyatakan bahwa dia telah memanggang tulang rusuknya Bill dengan saus barbecue dan itu sangat lezat. Namun Umaymah membantah dan mengaku tidak pernah memakannya. Pemeriksaan medis mengatakan dia adalah orang yang sangat lihai bagi seseorang yang memotong tubuh untuk pertama kalinya. Dia seperti sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Selain itu, mereka menimbang sisa-sisa tubuh yang ditemukan, dan itu tidak sesuai dengan berat Bill yang tertera di SIM-nya. 140 pound Bill belum ditemukan. Di Januari 1993, juri memutuskan Umaymah bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Dia memenuhi syarat pembebasan bersyarat pada tahun 2006 dan 2011. Tapi ditolak karena dianggap sebagai ancaman publik yang tidak dapat diprediksi dan berbahaya. Umaymah kemudian menikah di penjara dengan seorang pria penyandang disabilitas berusia 70 tahun, dan tak lama kemudian pria itu meninggal. Pria itu meninggalkan sejumlah uang yang besar dan Umaymah adalah satu-satunya penerima warisan tersebut. Umaymah akan memenuhi syarat pembebasan bersyarat lagi pada tahun 2026. Di usianya yang ke-56 tahun. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.